Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal prediksi SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Ya, langsung saja tanpa berlama-lama mengefisienkan waktu ya, kita masuk ke soal kita yang pertama pada kali ini, perbaikan yang tepat untuk kalimat ke-6. Nah, ini adalah soal yang kemarin kakak jadiin soal latihan di video sebelumnya ya. Nah, kalau kamu udah menjawab ya atau udah mencoba menjawab, silakan ya dikonfirmasi jawaban kalian di video kali ini. Oke, perbaikan yang tepat untuk kalimat ke-6 pada teks di atas. Kalimat ke-6. Oke, kita baca ya. Ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan berinteraksi di mana siswa dapat terlibat secara aktif. Dinamis ini kan teman-teman, dia kan kata sifat ya, adjektiva ya, yang mensifati si pembelajaran yang bersifat dinamis dan berinteraksi. Kalau dihubungkan dengan kata dan, maka seharusnya ya yang di sebelah sini itu juga adjektiva karena disandingkan dengan kata dinamis. Berarti apakah berinteraksi itu adalah adjektiva? Enggak ya. Bentuk berinteraksi kalau kita jadikan dia sebagai adjektiva, bentuk adjektivanya adalah interaktif. Maka kita harus mengganti kata berinteraksi dengan interaktif. Jawabannya adalah yang D. Oke? Soal berikutnya, frasa hal ini yang terdapat dalam kalimat 3 teks di atas merujuk pada untuk mencapai hal ini. Nah, ini nih hal ini nih ya. Untuk mencapai hal ini, di mana ini kursornya nggak kelihatan ya, sebentar kakak cari-cari dulu di mana titik merah. Oh, ini ya. Untuk mencapai hal ini, ya, untuk mencapai hal ini itu merujuk pada siapa? Ya, kita lihat aja kalimat sebelumnya ya. Salah satu prinsip utama dalam menciptakan bahan ajar yang dapat membawa hasil adalah memastikan bahwa materi yang disajikan menarik minat siswa. Untuk mencapai hal ini, berarti hal ini itu apa? Hal ini itu kemungkinan besar adalah, ya bisa kita pastikan juga sih ya, adalah hal yang terakhir kali dibahas di kalimat sebelumnya ya. Kan dia bilang di sini salah satu prinsip utama dalam menciptakan bahan ajar yang dapat membawa hasil adalah memastikan bahwa ini materi yang disajikan menarik minat siswa. Untuk mencapai hal ini, penggunaan media yang beragam menjadi kunci utama. Berarti mencapai hal ini itu merujuk pada siapa? Ya, merujuk pada materi yang disajikan menarik minat siswa. Dengan demikian jawaban yang tepat yang mana? Yang C ya. Penyajian materi yang menarik minat siswa. Oke? Soal berikutnya, frasa yang dapat membawa hasil yang terdapat dalam kalimat 2 teks di atas memiliki padanan asosiatif dengan frasa. Mana kalimat 2? Salah satu prinsip utama dalam menciptakan bahan ajar yang dapat membawa hasil. Bahan ajar yang dapat membawa hasil ini ya adalah memastikan bahwa materi yang disajikan menarik minat siswa. Frasa yang dapat membawa hasil itu kira-kira sepadan dengan apa sih kalau kita pengen jadiin dia dalam satu kata aja? Apakah yang dapat membawa hasil itu sama dengan berguna? Ya, jadi kalau kita baca begini nih, menciptakan bahan ajar berguna adalah memastikan. Berguna ini kan dia nggak cocok kalau kita sandingkan dengan bahan ajar berguna gitu ya. Bahan ajar berguna kan agak gimana gitu ya. Kita harus melihat juga apakah dia cocok untuk disandingkan dengan kata bahan ajar. Artinya di sini padanan asosiatif itu adalah padanan kata yang tepat untuk menggantikan frasa tersebut. Ya, berarti yang dapat membawa hasil itu apakah sama dengan berguna? Ya, kalau kita sandingkan dengan bahan ajar enggak sama ya. Berguna enggak, bermanfaat juga enggak. Bahan ajar bermanfaat adalah
salah satu prinsip utama dalam menciptakan bahan ajar bermanfaat adalah memastikan. Enggak juga ya. Bahan ajar itu paling tepat ya, dan maknanya pun paling masuk dengan kata efektif ya. Kalau kamu ingat lagi, coba buka di KBBI lagi ya. Di KBBI itu kalau kamu buka lagi, efektif itu artinya adalah tepat guna ya, atau sesuatu yang dapat membawa hasil yang baik gitu ya, sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Artinya bahan ajar yang dapat membawa hasil, frasa tersebut bisa kita ganti dengan kata efektif. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah yang C. Oke? Soal berikutnya, padanan untuk kata preferensi yang terdapat dalam kalimat 8 teks di atas. Oke, kalimat 8 mana guys? Siswa memiliki preferensi belajar yang unik. Nah, ini kamu pasti pernah dengar kan istilah-istilah kayak kalau aku prefernya ke sini ya gitu ya, atau kalau gue prefernya ke sini ya. Nah, gitu ya. Prefer tuh kan artinya apa sih kalau anak-anak muda zaman sekarang? Artinya kalau aku cenderung ke ini ya, kalau gue lebih suka ini ya. Nah, gitu ya. Prefer itu artinya preferensi itu ya artinya adalah kecenderungan, atau kalau bahasa lebih ininya kesukaan gitu ya. Maka padanan yang tepat untuk kata preferensi belajar itu artinya kecenderungan belajar ya. Kecenderungan belajar dari siswa, preferensi. Oke? Nah, untuk biar memastikan kalian tuh lebih paham lagi nih ya, kakak kasih soal nih ya. Kakak kasih soal, nah kerjakan soal di atas berikut dan kemudian berikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan berikutnya ya, soal-soal prediksi SNBT yang lebih hot berikutnya, silahkan pantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.